Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai bang, kenapa bang gua liquid lagi, loss gua gede banget bang, ya. Ini account gua kekuras lagi, ya. Gini, kalau loss itu sebenarnya masih oke, ya, karena ada SL, ada SOP cut loss, ya itu normal saja kalau ada cut loss dan SL. Nah, tapi kalau udah liquid itu udah pasti salah, karena kalau sampai lo liquid artinya tidak berhasil menjaga resiko. Nah, kita akan bahas apa saja sih alasan-alasan klasik ini sering kali terjadi, ya. Dan selain itu juga kita akan praktek, kita akan kasih lihat secara teknisnya gimana sih buka posisi yang oke secara resiko, yang bertanggung jawab lah kasarnya, ya, dengan SOP gua. Ya, kalau gua pribadi sih nggak pernah jadi diktator SOP, ya. Jadi gue tidak pernah mau memaksakan SOP gue. Wah, hanya gue yang benar. Enggak. Ya, menurut gue SOP itu bisa berbagai macam jenis dan indikator pun sesuka-suka lu sendiri, ya. Tapi harus SOP yang lengkap. Artinya apa? Tahu masuknya gimana, tahu keluarnya gimana, dan tahu juga resikonya seperti apa. Begitu. Ya, nah semuanya ini secara teknisnya kita akan praktekkan di March X, ya. Buat elu yang sudah sering nonton DCWT sesi pertama, ya, kemungkinan besar sih udah nggak terlalu asing dengan March X, karena belakangan ini kita cukup sering menggunakan March X untuk charting, ya, dan juga beberapa posisi kita contohkan buka di DCWT sesi pertama, gitu, ya. Jadi itu kurang lebih ya secara teknisnya kita akan lakukan di March X, dan juga kita akan bahas beberapa event yang sedang berjalan di March X, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, langsung aja kita masuk. Beberapa alasan utama yang sering kali membuat kita loss dan liquid di market. Ya, yang pertama adalah lack of knowledge and experience, kurang pengetahuan dan kurang pengalaman, ya. Sering sekali ya trader baru ini masuk ke futures trading dengan ekspektasi yang tidak realistik. Ya kadang-kadang bukan salah mereka juga sih, ya salah dari iklannya juga dan mungkin beberapa oknum lah, ya. Yang sepertinya tuh vibe-nya begini. Hanya dalam 1 bulan saya bisa beli 10 rumah, ya 10 rumah di ini mungkin ya monopoli boleh lah ya, tapi kalau rumah asli sih kayaknya mimpi mungkin ya. Ya begitu. Itu yang sering kali membuat orang jadi berantakan, ya. Dan itu yang menyebabkan banyak orang masuk ke market nggak ngerti apa-apa, apa leverage tidak mengerti, apa itu ngelong, apa itu nge-short nggak ngerti, tapi udah liquid dulu. Nah itu ya alasan pertama. Dan ini banyak yang seperti ini, ya. Beberapa lama sekali yang nanya, bang kenapa ya bang? Kok duit gue hilang ya? Hah, hilang gimana maksudnya? Gue buka posisi, wah udah ngomong gue buka posisi, gue langsung futures ya. Iya, liquid ya. Yang kedua, emotional trading. Ini biasanya terjadi saat kita loss. Tadinya mungkin kita udah punya SOP ya, tapi emosinya kena, wah ya, bisa kena panic selling ya, bisa juga revenge trading dan lain-lain ya. Jadi saat pakai emosi berantakan. Selanjutnya excessive leverage, dan ini bukan cuma ngomongin soal berapa besar ya, karena jangan salah, ada yang cuma pakai 5x, 3x tetap liquid. Begitu ya. Jadi bukan cuma kalau 100x tuh artinya over. Nggak segampang itu. Begitu ya, lebih nuance begitu, ada hubungan antara ini dengan order size begitu ya. Jadi kalau sampai lu misalkan leverage-nya kecil pun tapi lu ngasal, order size-nya ya masih bisa kena liquid begitu ya. Dan juga di sini ada risk management yang berantakan, nggak ada SL, nggak ada SOP cut loss begitu ya. Jadi tutup posisi kalau saya sudah merasa tidak bullish lagi, misalkan lu ngelong, tutupnya kapan? Kalau saya sudah merasa bearish. Waduh, pakai perasaan. Tidak bisa seperti itu, ya. Nah, jadi harus ada risk management yang tepat juga. Ya, dan tentunya terakhir adalah market volatility. Ini ya mungkin kalau sampai ada event tertentu yang boom buat market tiba-tiba bergerak dengan cepat gitu, ya. Nah, gue ingin tekankan satu lagi sebenarnya ya. Unrealistic expectation. Ini yang sering kali membunuh kita juga ya. Dan gua akan kasih contoh yang real dan gua harap ini bisa menampar kita semua yang punya target yang nggak make sense gitu ya. Jadi hedge fund di 2024 ya, ini berhasil men-score double digit returns. Ini rata-rata ya. Jadi berbagai macam hedge fund lah ya, mulai dari punya Ray Dalio, Bridgewater, lalu ya ada banyak lagi lah. Lu bisa cek sendiri lah ya.
Nah, di sini di 2024 ya, ini menurut dari si siapa ini ya? Nah, dari Pivotal Path ya. Di 2024 ini ya, mereka average-nya 10,7. Bukan sehari, bukan sebulan, setahun ya. Ini adalah peningkatan nyaris 100% dari 2023, di mana mereka hanya berhasil yield sebesar 5,7. Sorry, bukan yield, tapi return sebesar 5,7% saja dari aset yang mereka manage begitu. Jadi kebayang nggak kalau lu punya target, bang, gue sekali trading nih, sekali buka posisi harus profit 10%. Wow, berarti dalam sehari lu targetnya ingin mengalahkan return dari hedge fund ya, dari average hedge fund di 2024 begitu. Nah, itu gue harap bisa membukakan mata lu gitu. Makanya target 1-5% dalam sekali trade itu ya, antara lu profit atau loss itu adalah normal sebenarnya ya. Yang nggak normal itu adalah orang-orang yang sebenarnya targetnya nggak main-main. Wah, sekali trade pengen untung 10% dari misalkan gini, ya nggak bisa bang, gue harus gede karena modal gue cuma $100. Ah ya sudah, kalau seperti itu berarti lo harus siap juga gampang hancur posisi lu begitu. Nah, itu yang kadang-kadang orang suka keblinger berpikirnya ya. Wah bang, kan ada juga pernah gini ngomong, bang beda bang, modal lu gede sih soalnya. Ya gede tuh relatif ya, mungkin buat orang-orang yang lain ini wah cuma segini kecil-kecil aja, nggak gede-gede amat, biasa aja begitu ya. Nah, jadi itu relatif. Nah, tapi yang penting apa? Yang penting adalah sebenarnya persentasenya gitu loh. Nah, jadi seringkali orang bersembunyi dalam, bah bang, gue modal cuma kecil bang ya, modal gue cuma $100 misalkan ya, jadi gue nggak bisa tuh kayak lu cuma untung 1-2%. Oh siapa bilang? Ya bisa-bisa saja, elunya aja nggak mau begitu. Oh tapi gimana dong bang, gue pengen lebih gede lagi profitnya. Ya harus gedein modalnya, karena kalau modal lu kekecilan ya resiko lu akan meningkat. Kalau lu pengen punya return, misalkan target gue sekali buka posisi pengen $10. Oke, misalkan $10 ya, berarti itu kan 1% dari berapa? Dari 1.000 kan? Ya berarti apa? Kalau lu pengen misalkan sekali buka posisi punya potensi cuan sampai $10, bahkan lebih begitu ya. Sudah, berarti modal lu nggak bisa terlalu kecil. Lu nggak bisa modal cuma $100 begitu ya untuk buka posisi yang pengen sekali profit, targetnya bisa 10% ke atas. Sorry, bukan 10%, tapi bisa $10 ke atas. Nah, itu nggak make sense. Begitu. Ya, jadi itu yang penting ya. Lu harus punya pemikiran tepat dulu. Dan gua harap ini juga bisa membukakan mata lu bahwa pada faktanya hedge fund ya, which is ini mereka live for that ya, mereka professionally live for that ya. Mereka average returnnya hanya 10,7% kalau di rata-rata di 2024 gitu. Jadi gua harap ini bisa membukakan mata lu untuk memiliki target profit yang lebih make sense begitu ya. Oke, itulah beberapa penyebab utama dari orang sering hancur di market. Udah sih, that's it, serius, that's it. Sisanya mungkin kalau lu sial, brokernya boom kabur gitu. Ya itu kalau zaman forex ada lah berapa kali yang kayak begitu ya, teman-teman gua kena, aduh pusing, kenapa? Gue pikir dia MC, bukan, brokernya nggak jelas. Nah, itu bisa, tapi ya lagi-lagi pemilihan exchanger atau broker yang tepat yang akan sampai ke situ juga begitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat secara teknisnya. Tapi mungkin sebelum bahas teknisnya, kita akan bahas dulu mengenai si MarchX. Apa saja sih yang menarik, dan kita akan lihat juga bagaimana cara untuk login, deposit, dan seterusnya. Oke, nah jadi saat lu masuk ke MarchX, kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan buat lu yang pengen coba MarchX, cara paling gampang adalah ya lu tinggal cek video kita. Lu bisa klik di sini. Saat lu klik akan keluar ya basically seperti ini. Begitu ya. Nah, untuk untuk lu melakukan registernya atau sign up-nya seperti apa? Literally just click the sign up button gitu ya. Lo klik and then akan keluar seperti ini ya. Nah, di sini ada 20% cashback bonus untuk deposit up to 10.000 USD. Jadi ini ada welcome rewards yang sampai up to 10.000 USD ya. Jadi buat lo yang tertarik ya monggo bisa ya. Dan selain dari itu juga ya, di MarchX ini sendiri ada beberapa keuntungan lain lah ya, seperti misalkan sekarang ini mereka sedang ada apa mungkin disebutnya ya, ya some kind of reward lah, dimana ya saat kita membuka single trade $10-100 mereka bisa eligible untuk mendapatkan reward ya. Rewardnya seperti apa? Itu ada 1.000 USD yang didistribusikan ke 20 top user begitu ya. Jadi ya tapi baik lagi sih, kalau top user seperti itu otomatis akan berurusan juga sama volume begitu ya. Jadi buat yang tertarik ya monggo bisa, tapi intinya
yang mereka ada cashback on deposit sampai up to 10.000 USDT gitu ya. Yang pertama untuk urusan deposit. Sebenarnya untuk deposit sih ya caranya nggak akan ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan exchanger lain maupun broker. Sekarang broker pun banyaknya seperti ini ya. Jadi kalau lu pertama login bentuknya sih akan seperti ini ya. Seperti ini dulu. Nah, sesudahnya kalau lu pengen deposit klik ke bagian wallet. Nah, untuk bagian wallet ini ya depositnya biasanya sih antara USDT atau USDC ya. Ya tapi kalau lebih gampang sih ya USDT lah gitu ya. Deposit, lu klik seperti ini, pastikan Tether USDT dan tinggal klik si blockchain-nya apa begitu ya. Nah, pastikan blockchain-nya benar begitu. Jangan sampai kasarnya lu salah kirim begitu. Karena di sini tuh USDT ada ERC, TRC, BP20. Nah, itu harus dipastikan ya. Kalau mau lebih murah sih biasanya antara dua ini yang paling sering gue pakai ya, TRC atau BP begitu ya. Untuk contoh ini TRC lah begitu. Nah, keluar seperti ini lu bisa copy address-nya atau kalau lu mager bisa juga tinggal show aja QR code-nya. Lu scan and then ya udah deposit as simple as that begitu ya. Jadi sign up terus ya deposit seperti itu ya. Nah, tapi lagi-lagi itu lebih cocok untuk orang yang sudah mengerti caranya ya. Buat lu yang mungkin masih belum mengerti ya mungkin bisa pelan-pelan demo account dulu dan lain-lain lah ya. Ya, baik lagi lah. Sekarang kita fokusnya lebih ke teknisnya deh ya. Untuk teknisnya sendiri ya sebenarnya buat lu yang sudah sering dengar DCWT sesi pertama sih harusnya udah kebayang ya. Tapi nggak apa ya. Kita kasih tahu lagi caranya. Dan kalau ngomongin soal live-nya, kita udah ada posisi yang kita buka tadi pagi ya. Sekarang kondisinya profit nih, profit $5 ya. Kenapa kita bisa buka posisi short-nya? Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di struktur 2619 gitu ya. Nah, untuk pasang TPSL-nya ada di sini. Nah, untuk kita bikin biar lebih enak, biar langsung kebayang caranya, kita gini aja deh. Ini gua ada satu active order yang belum kena. Nah, kita coba bikin lagi. Ini untuk di BTC ya. Kita ubah dulu ke BTC. Nah, untuk SOP di TCI, kita sudah sering bahas ya. Sebenarnya SOP di TCI itu very simple ya. Apabila ada resisten, terjadi retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di support, nah kita bisa buka posisi long. As simple as that ya. Nah, kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 106.238. Artinya kita bisa limit posisi short di angka 106.238. Nah, caranya seperti apa? Kita akan contohkan ya. Jadi tadi sell limit yang gue udah pasang di DCWT pertama gue tutup dulu. Kita jadiin contoh di sini ya. Nah, kalau gue pribadi ini 100x pun tidak masalah. Ya. Nah, yang masalah tuh apa? Ininya udah 100x, ininya 100 juga. Nah, udah ya, itu alamat termudah untuk kena liquid gitu ya. Nah, kalau gua pribadi, gua akan kurang lebih ambil 10% lah ya. 10% dari yang maksimum yang kita bisa lakuin. Ya, berarti kan di sini kan 100x nih. 100x kali gua dana kurang lebih sekitar 10.000. Ya, waktu itu sekitar 10.000. Ada sekarang udah lebih sedikit, udah 10.200 karena udah berapa kali profit ya. Nah, dari situ berarti kan sekitar sejutaan ya. Nah, kita ambil 10%-nya aja. Gitu. Nah, itu my way. Ya, lagi-lagi setiap orang punya patokannya masing-masing, tapi lagi-lagi this is my way ya. Jadi 10%-nya kurang lebih di 10.000 ya. And then ya sudah, kita tinggal pasang saja limitnya. Jadi sekali lagi, ini 100x pun tidak masalah. Yang jadi masalah kalau ininya 100x atau berapapun, 125, 200 ya. Ininya juga maksimum. Kalau bahasa lu kalau trading forex tuh, lu lotnya gede, lotnya nggak kira-kira gitu. Nah, itu adalah alamat untuk cepat liquid begitu ya. Jadi sekali lagi, yang berbahaya itu bukan ininya berapa x sebenarnya ya. Ininya segede apa gitu. Ininya gede habis. Ininya dua-duanya rata kanan, lu yang rata begitu ya. Sekali lagi, ini patokan gua ya. Kalau gua nyamannya sih sekitar 10% dari yang maksimum dari dana yang lo bisa dapatkan. Ini kan berarti maksimumnya di sekitar sejuta US begitu. Karena kan 10.000 kali 100 gitu. Ya, nah gua ambil 10%-nya aja. Ya, berarti 10.000 gitu ya. Nah, cara pasang limitnya seperti apa? Di sini ada sell atau short, ada buy atau long ya. Gampangnya kita bikin long sama short aja ya biar nggak rancu sama spot ya. Nah, untuk kita bikin limit ya tinggal kita klik di sini limit. Kalau market kita klik langsung kebuka di harga yang sedang running. Nah, kalau limit artinya kalau dia nge-wick, misalkan gini ya, kita limit di angka sini. Kita kasih langsung aja lah ya. Limit di angka 106.238. 106.200 berapa tadi? 238 ya. Nah, kita taruh sini.
saat kita pasang limit short, tuh ya kita klik di sini, pastiin lagi udah bener semuanya. Oke, kita sell misalkan di sini. Nah, akan keluar ya sell ya, limit sell di sini atau limit short lebih tepatnya ya. Nah, apabila ini terjadi retest kedua di sini, nah kebuka posisi shortnya secara otomatis. Nah, posisi short kita ini target TP-nya ya, yang terdekat di sini ya, support terdekat di angka 104.944. Atau bisa juga kalau misalkan lu pengen sedikit lebih konservatif gitu ya, cari lagi struktur lebih dekat. Contoh di sini ya. Nah, ini ada juga di angka 105.543. Begitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ribet gitu, nggak terlalu ribet ya. Nah, untuk pasang SL gimana Bang? Untuk pasang SL lu sebenarnya bisa saja lu taruh misalkan ya, kalau gua lebih sukanya tuh pakai struktur ya, atau bukan cuma struktur sih sebenarnya ya. Ya kalau lu buka short berarti resisten selanjutnya. Begitu. Misalkan kita ambil di sini lah ya. TP misalkan TP kan ya di sini berarti ya. Kita anggap contohnya TP-nya di 104.900 ya. 104.944 ya. Oke, kita confirm. Itu kita kasih juga misalkan SL begitu ya. Nah, untuk si SL-nya kita tinggal sebentar. Nah, untuk stop loss-nya ya kita tinggal taruh misalkan sebentar, gue jadi lupa tadi mana. Di sini misalkan kita mau di EMA 20 boleh, tapi kalau gue pribadi lebih prefer yang lebih jauh ya, karena kalau terlalu dekat kadang-kadang bisa cuma di wick sedikit terus habis begitu ya. Nah, kita misalkan taruh di 107.249 ya. Kita tinggal taruh saja di 107.249 begitu ya. Dah, kurang lebih seperti itu. Dan lu bisa lihat, oke, kalau sampai kena SL berarti minus 112. Anggap tambah fee dan lain-lain jadi 130, 104 ya, 130-an lah mungkin ya kalau kurang lebih sama sama fee dan sama funding rate gitu ya. Nah, berarti artinya apa? Oke, masih oke. Lu potensi bisa loss sekitar 1%-an. Nah, itu sebenarnya itu sih ujung-ujung yang paling penting. Gitu. Jadi lu tahu lu bisa maksimum loss berapa, lu tahu lu profit berapa, lu tahu SL di mana, gitu loh. Itu yang membuat lu jadi nggak stres gitu. Ya, at least itu cara gua ya. Lagi-lagi orang akan banyak sekali berdebat. Wah, harusnya begini, harusnya begitu. Ya monggo, terserah lu masing-masing. Itu kan SOP, setiap orang bisa berbeda-beda ya. Yang penting apa? Yang penting itu 3 aja. Lu tahu masuknya gimana, lu tahu kenapa itu masuk ya. Yang kedua, lu tahu target TP-nya di mana. Kalau lu nggak tahu di mana cuma pakai perasaan, hancur ya. Dan yang ketiga, lu tahu resikonya segimana besar. Gitu. Karena kalau nggak tahu resikonya, ya berantakan gitu ya. Plus mungkin satu lagi lah ya, satu lagi adalah economic calendar ya. Saat keluar data-data penting ya, kalau lo konservatif boleh pertimbangkan misalkan nih ya, kita ambil contoh aja, ini data kapan ya. Oh, ini sebentar, diubah dulu deh GMT plus 7 ya. Nah, misalkan malam ini kan di jam berapa nih, jam 7 ya, 7:15 akan ada keluar ADP non-farm employment change. Buat lo yang konservatif mungkin lo ngerasa, bang, gue nggak mau ambil risiko lebih. Ya kalau misalkan ini shortnya jadi tambah turun terus gua profit gitu, misalkan di sini ya, misalkan ini turun bagus, ya kalau nggak bagus gimana? Udah gua tutup dulu. Nah, itu buat yang konservatif. Buat yang agresif ya sudah, tinggal lu rely on your SL untuk menyelamatkan lu kalau sampai amit-amit ternyata berbalik tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Udah sih gitu aja sih kurang lebih ya. Lagi-lagi SOP gue pribadi nggak pernah mau jadi diktator, lu harus purchase kayak gue, enggak ya, karena gue rasa ada berbagai macam cara dan itu bisa saja profit gitu ya. Gue udah lihat juga sendiri orang yang nggak sama kayak gue SOP juga bisa profit. So ya garis merahnya adalah, benang merahnya adalah lu punya 3 itu. Lu tahu masuknya gimana, lu tahu keluarnya gimana, dan lu tahu resikonya. Kalau 3-tiganya itu lu kantongin, in theory beres gitu ya. Tinggal disesuaikan sesuai sama risk profile lu masing-masing. Begitu ya. Itu sih kurang lebih ya untuk pembahasan kita pada hari ini. Gua harap lo kebayang ya semua, dan gua harap lo bisa wise untuk memakai futures, karena futures itu sebenarnya kalau lo bisa pakainya enak dan ya gue pribadi udah merasakan sendiri gitu. Tapi kalau lo nggak bisa pakainya malah jadi mimpi buruk begitu. Jadi pastikan sebelum lo trade lo ngerti dulu, udah ngerti resikonya, udah ngerti teknisnya, baru silahkan dimulai begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk video kita pada hari ini. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal
Baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.